Oke, baik, kita bisa mulai ya. Hari ini merupakan kelas praktikum untuk pertemuan 11 kita ya, mengenai penanganan kesalahan atau penanganan error dalam pemrograman yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai 3 jenis error, ya, 3 jenis kesalahan dalam pemrograman. Nah, hari ini kita ingin coba mempraktekkan bagaimana kita bisa bekerja atau menangani kondisi error yang kita hadapi ya. Jadi kalau boleh saya share modul praktikumnya, ada sedikit modul yang bisa teman-teman download atau print nanti ya, buat jadi pegangan. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir nanti akan menjadi satu modul ini kuliah ya sebenarnya ya. Jadi untuk pegangan buat catatan juga silahkan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai 3 jenis error. Nah, yang pertama itu error terkait penulisan. Error terkait penulisan ini salah satu jenis error yang paling mudah untuk kita tangani ya, dalam membuat program. Kenapa? Karena begitu kita menulis program kita ya, menulis program menggunakan tools, ini kita akan sangat terbantu sekali ya. Untuk jenis kesalahan yang pertama yaitu syntax error, ini teman-teman bakal sangat dimudahkan untuk mendeteksi dan memperbaikinya ya. Lalu ada lagi error yang kedua itu terkait dengan exception ya. Exception ini bisa kita periksa ya, bisa kita tangani juga dengan beberapa trik ya, yaitu menggunakan block program, try dan except. Itu nanti kita coba praktekkan. Lalu yang terakhir adalah error yang sifatnya adalah logika atau logic error. Nah, yang ketiga ini merupakan jenis error yang paling sulit ya, paling sulit untuk kita telusuri. Nah, kalau ditelusuri saja sudah sulit, biasanya membaca kesalahannya di mana juga jadi sulit ya. Tetapi sekali lagi, sulit bukan berarti tidak bisa kita kerjakan ya. Sulit dalam arti memang tidak kelihatan ya, tetapi kita seiring dengan seringnya kita melakukan tracing error logic seperti ini, nanti teman-teman bakal terbiasa dan memiliki skill yang sudah di atas pemrogram kelas yang masih dasar ya. Jadi kan ada programmer pemula tuh. Nah, nanti teman-teman kalau sudah terbiasa membaca atau memeriksa error logic, itu skill teman-teman ini sudah di atas programmer pemula ya. Jadi sudah bisa dikatakan skill pemrogramannya sudah tidak lagi bisa dikatakan pemula ya. Jadi jangan takut untuk kita belajar membaca dan memperbaiki logic error dalam sebuah program ya. Ini teori-teori bisa teman-teman baca ya, silahkan dibaca. Nah, contohnya ini kalau kesalahan sintaksis di sini
kita bisa lihat di baris ketiga ini terjadi kesalahan sintaks. Kenapa demikian? Kenapa kita bisa tahu terjadi kesalahan sintaks? Ya, kalau teman-teman lihat di sini di baris ketiga, kata print itu diberi garis bawah, ya, diberi garis bawah yang menandakan bahwa program kita ini akan berpotensi terhenti nanti pada saat dieksekusi karena ada baris kode yang mengandung kesalahan dalam penulisan perintahnya, ya. Ini kita bisa notice kesalahannya adalah penggunaan huruf besar dalam perintah print. Ya, baris 1 dan 2 sudah benar, P-nya huruf kecil, tetapi yang ketiga menggunakan huruf besar. Nah, ini salah. Salah menuliskan perintah. Maka nanti terjadi syntax error bila dieksekusi. Nah, kalau teman-teman mau coba silakan, ya. Pada saat dijalankan nanti dia akan terjadi error. Ya, maka kita harus perbaiki dulu printnya dengan huruf P kecil. Ya, lalu yang kedua adalah error exception. Ya, exception ini terjadi kalau kita secara penulisan sudah benar, ya. Hanya saja pada saat misalnya user menginput data itu terjadi kesalahan. Misalnya harusnya memasukkan angka, tetapi yang dimasukkan adalah karakter. Ya, itu akan menimbulkan exception error. Ya, itu yang perlu kita tangani nanti. Jadi dengan block try except ini kita dapat menangani kesalahan exception, ya. Supaya apa? Supaya program kita tidak berhenti di tengah jalan, ya. Bentuknya bagaimana try and except ini, ya? Tentu ada block try dan block except, ya. Nah, block try ini akan dijalankan dulu nih. Statement-statement yang ada dalam block try ini akan dijalankan, ya. Misalnya pada saat menjalankan statement yang kedua terdapat atau terjadi error, maka statement ketiga ini tidak akan dijalankan, ya. Sekali lagi, kalau misalnya di statement kedua terjadi error, maka statement ketiga di block try tidak akan dijalankan. Kontrol langsung berpindah ke block except. Nah, dia cari statement mana yang mewakili penanganan error yang ada di statement 2 block try tadi. Nah, itu akan dijalankan. Ya, kalau tidak ada block try except, maka pada saat statement 2 dijalankan dan error, itu nanti program kita akan keluar dengan perintah dengan informasi yang cukup membingungkan kalau buat user. Ya, kalau buat kita sebagai pemrogramnya mungkin menjadi hal yang biasa, ya. Oh, kita tahu maksudnya apa. Tetapi kalau untuk end user mungkin akan kebingungan maknanya apa, ya. Nah, untuk error yang ini contohnya, ya. Contoh kesalahan eksepsional pada saat misalnya statement 2 kita mengharapkan input berupa angka, tetapi dimasukkan angkanya angka 0, maka dia akan tampil error division by 0. Atau misalnya pada saat kita menulis rumus dengan adanya variabel tapi variabelnya belum didefinisikan atau belum diisi, belum ada isinya.
Ya, biasanya belum ada isinya karena belum didefinisikan. Ya, belum ada assignment untuk si variabel ya, dalam hal ini misalnya contohnya spam. Maka nanti pada saat dijalankan dia juga akan terjadi exception error, di mana interpreter akan menanyakan, dia tidak kenal dengan variabel yang namanya spam di sini. Ya. Kalau yang ketiga ini contohnya misalnya dia tidak sengaja ingin menjumlahkan huruf 2 dengan angka 2. Ya, maka dia terjadi exception type error. Ya, kalau string harusnya ketemunya string lagi. Ya, tidak bisa kita ingin melakukan operasi aritmatika ya, antara string yang tampilannya angka 2 dengan bilangan angka 2. Ya, itu nggak bisa. Paling tidak kita disarankan untuk mengubah dulu nih. Apakah mengubah yang bilangan 2 menjadi string atau kita ubah huruf 2 ini menjadi integer ya. Kita harus pilih dulu salah satu, maunya yang mana supaya tidak terjadi type error ya. Nah, kalau lengkapnya try except ini ada sampai 4 blok ya. Ada try, except, lalu blok selanjutnya adalah else, dan ditutup dengan blok finally. Ya, try ini pasti dijalankan ya. Lalu kalau ada kesalahan baru menjalankan except ya. Kalau statement 1 mengandung kesalahan, maka statement 2 akan dijalankan. Else ini bertukar ini ya, bertukar kondisi nih. Kalau terjadi error exception di statement 1, statement 3 ini tidak akan dijalankan ya. Kalau tidak terjadi, baru dia dijalankan ya. Kalau tidak terjadi kan statement 2 tidak dijalankan, tetapi statement 3 dijalankan ya. Jadi kalau except dan else ini tergantung apakah ada kesalahan exception atau tidak di block try ya. Dan yang terakhir block finally, ini statement 4 akan selalu dijalankan ya. Setelah runutan block try, except, dan else sudah selesai, maka finally ini akan dijalankan ya, statement 4. Jadi statement 1 dan statement 4 atau block try dan block finally ini pasti dijalankan ya. Kalau di sini saya contohkan misalnya kalau finally ini umumnya digunakan untuk apa? Untuk menutup koneksi ke database server ya. Misalnya di block try ini ada operasi untuk kita koneksi ke database. Sebelum kita baca data kan kita ada koneksi dulu, lalu ada baca dari tabel misalnya statement berikutnya ya. Nah, itu kalau ada kondisi misalnya database servernya tidak memiliki tabel yang dituju ya, kan koneksi sudah terbuka, tetapi karena tabel yang dituju tidak ketemu, pasti kan terjadi exception di sini ya, maka ada penanganan. Lalu block finally, kita tutup koneksinya agar apa? Kita rilis memori yang digunakan ya, karena setiap objek yang dibentuk itu biasanya memakan jumlah memori ya. Memang tidak terlalu signifikan karena sekarang komputer sudah memorinya sudah boleh dikatakan cukup ya, lebih dari cukup. Tapi tidak ada salahnya kalau kita tetap melakukan
yang namanya best practice dalam pemrograman ya. Jadi kita tutup koneksi yang sudah terbuka di blok try, kita tutup setelah kita selesai membaca atau mengeksekusi blok try except ini ya. Nah, di bentuk kesalahan logika ya, ini yang paling sulit. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahu secara visual, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tetapi kalau kita jalankan ini hasilnya kenapa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu pasti ada terjadi kesalahan dalam logika. Nah, ini kita bisa menggunakan tools dalam IDE kita ya. Jadi di setiap IDE itu biasanya ada fasilitas untuk debug ya, yaitu pencarian kemungkinan error logika baris demi baris ya. Kita kendalikan sebagai programmer, kita yang mengendalikan jalannya eksekusi program. Kalau nggak kita debug, itu programnya akan berjalan langsung secara berurutan dari baris pertama hingga baris terakhir ya. Kalau dijalankan debug, maka proses eksekusi baris perintah itu bisa dilakukan baris demi baris. Nah, tentu sebelum masuk ke titik situ, kita harus menandakan dulu di bagian mana kita akan mulai melakukan proses debug ini ya. Biasanya ini ditandai dengan titik merah, red dot ya. Kalau di Visual Studio kelihatan ya, red dotnya seperti apa. Misalnya di sini nih, kalau kita punya program baris 1 sampai 10 terjadi misalnya error hasilnya ya. Nah, misalnya di sini kita coba dari 10 baris ini kita masukkan bilangan 1 angkanya 5, bilangan 2 angkanya 3, bilangan 3 angkanya 10 ya. Tetapi hasil eksekusi dari program adalah 47 ya, bukan 35. Nah, jadi kalau menurut rumus bilangan 1 kali bilangan 3 dikurang bilangan 2, kalau kita mengikuti rumus yang ada ya, rumus yang seharusnya, maka itu harusnya tampilannya 35 hasil perkaliannya ya. Tetapi ini bukan 35 yang dihasilkan, tetapi 47 ya. Jadi kita perlu cari ini di mana errornya. Di sini kita bisa tandai ya. Nah, di Visual Studio Code kita akan tandai nanti ada bulatan warna merah pada saat kita memilih area yang ingin kita mulai jalankan baris demi baris atau proses debuggingnya. Nah, kalau kemarin kita eksekusi menggunakan tombol segitiga yang seperti tombol play ya, kita kalau mau debug itu tinggal menekan tombol fungsi F5 ya, tidak bisa menggunakan tombol play karena tombol play itu menjalankan kode secara keseluruhan secara otomatis ya, baris demi baris. Dia tidak peduli kalau ada breakpoint, dia tidak akan stop. Tetapi kalau menggunakan tombol fungsi F5, maka kalau di sini di kode kita ini ada breakpoint di baris keempat kode kita, maka kendali akan dikembalikan ke kita sebagai pemrogram ya, untuk menjalankan perintah baris demi baris ya. Nanti ketemu errornya di mana,
kita perbaiki dan kita coba jalankan lagi hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jadi ketika program menemukan breakpoint di baris keempat, nanti baris tersebut akan terhighlight, ya, yang menandakan bahwa kontrol sudah berpindah ke kita. Nah, kita tinggal jalankan baris demi baris, ya. Bisa menggunakan tombol fungsi juga, ya. Biasanya F10 atau F5. Ini yang paling sering, ya. Tombol fungsi yang sering digunakan pada saat debug itu adalah yang tombol fungsi F10 untuk menjalankan kode dan F5 untuk mengabaikan, ya. Jadi jalannya normal seperti biasa. Kita nggak mau jalankan baris demi baris, ya. Kalau sekarang tampilan seperti ini, kalau kita tekan F10 itu kan dia jalankan yang baris keempat, pindah highlightnya, nanti pindah ke baris kelima. Kita tekan F10 lagi, highlightnya pindah ke baris ke-6, demikian. Tetapi kalau kita tekan F5 pada saat kontrol sedang berhenti di baris keempat, kita tekan F5, itu dia akan jalankan baris keempat dan seterusnya nih, langsung, ya. Atau teman-teman juga bisa memilih tombol pada toolbar, ya. Jadi pada saat kita melakukan debug, tombol di toolbar debug juga akan aktif, ya, atau tampil. Nah, umumnya kita menggunakan tombol yang pertama, ya, tombol step over, atau yang terakhir nih, tombol stop, ya, continue. Ya, kita bisa lihat nanti, ya. Nah, itu teori untuk materi kita. Nah, ini ada coba teman-teman ketik saja, ya. Kita mau coba dulu yang kesalahan sintaks dan kesalahan logika, ya. Kita gabungkan dulu nih di script yang sama, ya. Nah, silakan teman-teman buat, ya. Kalau bisa diketik saja, barisnya cuma sedikit, 5, ya. Silakan teman-teman coba ketik, lalu tuliskan nanti hasilnya apa, ya. Masing-masing dicatat aja kira-kira hasilnya apa kalau pada saat teman-teman menulis kode tersebut, ya, di IDE masing-masing. Ya, silakan. Nanti kalau sudah, simpan dulu namanya lab 11 bilangan prima. Ya, lab 11 bilangan prima.py. Ya, oke, ya. Saya tunggu 2 menit. Harusnya cukup, ya, nggak sampai 2 menit juga harusnya cukup. Ya, jadi topik hari ini sebenarnya ringan-ringan mudah, ya, atau ringan-ringan sulit, ya, tergantung kita menyikapinya, ya. Tidak terlalu susah harusnya sih. Ada yang sudah selesai mungkin menuliskan eh, potongan program yang pertama? Silakan di-share layarnya kalau memang mau berbagi dan ingin belajar bareng. Kira-kira kendalanya apa? Saya pengennya nih dari teman-teman nih yang share layar nih pada saat mengetikkan programnya.
Ya, karena kalau saya pasti sudah benar ya, kan kemarin saya udah cobain semua. Saya pengen lihat teman-teman nih. Ada yang sudah? Silahkan kalau mau di-share layarnya. Yuk, dari sekian banyak teman-teman nih, ada 30-an lebih, masa nggak ada satupun yang mau? Atau memang terlalu mudah nih, jadi udahlah Pak, lewatin aja. Itu gampang Pak, yang pertama itu pasti bisa. Ada yang mau? Bentar Pak, lagi ngetik Pak. Pak, kalau sudah ditulis kode pemrograman di running Pak? Gimana Mas Friendly? Suaranya agak-agak terdistorsi. Kalau kode pemrogramannya sudah diketik, langsung di running aja Pak. Iya, ada notice apa gak di layarnya Mas Friendly? Coba deh. Kalau boleh sih di-share layarnya. Jadi teman-teman Baik juga Pak, bisa lihat nih. sebentar Pak. Saya seperti ini Pak. Nah, ini kan langsung pada saat Mas Friendly mengetik, kita langsung notice ya, ada kesalahan secara apa penulisan, tata cara penulisan ya, yaitu di baris ke-3 dan baris keempat ya, kita langsung mendapat notice di sana. Dengan apa? Dengan adanya garis bawah yang apa tuh, kriwil-kriwil tuh, apa sih namanya Merah ya Pak. ya, kayak ada mi-nya di sana ya. Artinya kode program ini kalau dijalankan nanti bakal terjadi masalah. Kira-kira teman-teman tahu gak salahnya di mana? Kalau Mas Frendy kira-kira salahnya di mana nih? Jujur sih kurang paham sih Pak. Ya, jadi kalau kita boleh eh, perhatikan bersama-sama ya. Jadi penulisan statementnya sudah benar. Ya, penulisan statement sudah benar. If tulisannya huruf kecil sudah benar, returnnya sudah benar. Tetapi kalau teman-teman ingat, untuk eh, penulisan blok program ya,
itu kan harus maju satu tab ya, atau menjorok ke dalam ya. Jadi kalau yang blok pertama yaitu blok definisi fungsi itu sudah benar tuh, baris kedua sudah benar, dia masuk ke dalam ya. Nah masalahnya baris ketiga itu kan harusnya menjadi bagian dari perulangan ya, perulangan baris kedua ya. Baris ketiga if itu harusnya ada di dalam blok for, makanya kita perlu masukkan dia satu lagi ke dalam lagi ya. Iya. Ini boleh begitu ya, tapi kalau saya boleh kasih saran, gunakan saja tab satu kali ya. Kalau hanya spasi satu kali itu kurang kelihatan ya, seperti ini kan lebih kelihatan. Lalu untuk yang written, dia juga harusnya ada di dalam perulangannya, kita kasih tab juga satu kali. Seperti ini, Pak. Oh sorry sorry, writtennya sudah benar, tapi ini apanya yang salah ya. Oh dua kali dia, harusnya written itu ada di bloknya if ya. Coba dua kali tabnya tadi. Oh, baik, Pak. Nah supaya dia ada di blok if ya. Jadi blok control if itu menghasilkan false. Nah yang baris kelima itu kan masih ada mi-nya lagi tuh di bawah kata-kata true ya. Artinya baris Iya, kelima juga masih punya potensi kesalahan nih. Nah kalau teman-teman boleh ingat lagi pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa semua statement dalam Python itu digunakan huruf kecil ya, kecuali dua. Untuk true atau false itu pasti depannya huruf besar ya. Yang oh, baik, false Pak. sudah benar, kalau yang true, nah kalau begini sudah kodenya sudah benar. Jadi kalau dijalankan tidak akan ada error lagi ya. Nah itu sudah benar artinya ya. Kita sudah memperbaiki sintaks dalam program kita ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman yang lain? Silakan Mas Friendly, terima kasih buat Baik, layarnya Pak. ya. Terima kasih, Pak, buat jawabannya. Silakan yang lain, kalau ada yang mau bertanya boleh. Pak, izin Pak. Ya Mas Samsul, silakan Mas Samsul. Pak, itu kenapa ya return false sama true-nya kok nggak sejajar? Coba ditayangkan Mas Samsul. Oh, baik, Pak. Sudah lihat, Pak. Ya, yang mana yang Mas Samsul tanyakan? Ini, Pak, kenapa ini return false sama return true-nya ini kenapa nggak sejajar? Dan apakah bisa misalnya diginiin? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau sebentar. Kalau kita sejajarkan baris kelima, jangan dipindah dulu ya. Kalau kita sejajarkan baris kelima dengan baris keempat returnnya, itu kita akan menciptakan logic error lagi nanti ya. Nah kenapa harus tidak sejajar ya, karena apa, karena eh, ini harusnya sih returnnya itu sejajarnya dengan for itu, bukan dengan if. Dikasih satu deh, satu spasi.
Satu spasi bukan satu baris, Mas Samsul. Oh, coba kalau begitu ya gini. Yang for itu Mas Samsul jangan pakai spasi, tapi pakai tab juga satu kali. If, sekarang yang if di tab lagi sekali. Nah, yang return yang baris keempat di tab juga satu kali. Nah, jadi kalau teman-teman boleh lihat tadi ya, pada saat sebelum ditekan tombol tab itu IDE kita memberikan masukan bahwa kita perlu indentasi ya. Nah, proses menjorok ke dalam ini namanya indentasi. Ya, jadi kalau begini kelihatan nih. Blok for ya, itu akan menjalankan baris ketiga ya. Jadi baris if itu ada di dalam blok for ya, blok control for. Nah, sedangkan return yang baris keempat itu dia sebenarnya ada di bagian dari if ya, di baris ketiga. Makanya baris kelima itu tidak kita sejajarkan dengan return yang baris keempat, Mas Samsul. Karena kita ingin fungsi, enggak, itu udah benar tadi, dimajuin aja, di tab lagi sekali lagi ya. Ya, jadi kalau dibaca ini kita ingin cek apakah bilangan X ini kita mod dengan I, dengan nilai I hasilnya 0 atau bukan. Kalau hasilnya 0, maka fungsi kita akan menghasilkan status false ya. Nah, selain itu kalau kondisi tersebut tidak tercapai, maka fungsi kita nanti akan menghasilkan kondisi true. Nah, ini kalau dijalankan sudah sama, dia nggak ada masalah, tidak akan terjadi error. Begitu Mas Samsul, kenapa harus dibedakan posisinya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman. Pak, Ya, mau nanya lagi dong. ya, silakan. Berarti yang penulisan huruf besar dan kecil itu yang disebut case sensitive Pak ya? Iya, betul. Oh, Jadi karakteristik dari bahasa Python kan case sensitif, makanya dia perhatikan betul tuh penulisannya sudah tepat apa enggak. Kalau kita kan bacanya tetap sama tuh, print dengan huruf kecil semua dengan print yang P-nya huruf besar ya. Tapi iya kalau betul Pak. secara dialeknya bahasa Python itu berbeda.
Ada lagi teman-teman mungkin sebelum kita lanjut ke yang kedua. Ya, jadi kalau potongan program yang cuma beberapa baris tadi masih membingungkan, silakan ditanyakan ya. Karena proses error handling ini merupakan proses yang pasti teman-teman akan sering ketemu ya pada saat bekerja sebagai penulis program ya atau pemrogram. Apakah ada atau boleh saya lanjut ya? Saya lanjut dulu ya. Ya lanjut Pak. Kita mau coba lanjutkan dengan potongan program berikutnya. Nah, silakan teman-teman kalau tadi sudah diperbaiki. Nah, sekarang coba ketik lagi nih. Di bagian bawahnya ya, di bagian bawahnya kita mau definisiin satu fungsi lagi. Ya, satu fungsi lagi yaitu fungsinya namanya print bil prima ya, dengan parameternya awal dan akhir. Ya. Nah, di sini juga sedikit ya, tetapi coba diketik aja ya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah silakan di save ulang. Ya, jadi di file lab 11 bilangan prima ini ada dua fungsi. Ya. Pak, untuk penulisan kode yang ini di lengkap satu baris ya Pak ya dari kode yang sebelumnya. Oh iya, iya benar. Oke, Pak. Dilengkap aja dulu. Baik Pak. Udah, ada yang sudah selesai mungkin? Silakan. Ya, jadi kalau saya boleh jelaskan, fungsi yang kedua ini adalah kita ingin menampilkan bilangan prima antara bilangan awal dan bilangan akhir ya. Jadi kita pengen punya deret bilangan prima yang mana awal dan akhirnya ini kita yang tentukan. Misalnya dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100 ya.
baris berikutnya ini kita buat dulu nih, kita definisiin ya. Kita mendefinisikan sebuah list bilangan prima ya. Isinya kosong dulu. Karena kita belum dapat nih bilangan-bilangan mana yang merupakan bilangan prima. Lalu baris selanjutnya adalah kita buat perulangan ya, perulangan untuk mengenerate ya, untuk mengenerate bilangan dimulai dari nilai awal dan nilai akhir tambah 5 ya. Kemudian selama perulangan for tadi ya, kita mau cek, kita mau uji apakah bilangan tersebut ya yang ada di variabel X itu prima atau bukan. Ujinya bagaimana? Ujinya adalah memanggil fungsi bilangan prima yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya, yang sudah kita perbaiki, kita buat ya, kita berikan parameter dari nilai variabel X kita ya. Jadi selama for-nya berjalan, nilai X-nya ini akan selalu berubah-ubah ya. Nah, kalau dia hasilnya adalah bilangan prima, nah, kalau dia bilangan prima, maka list bilangan prima itu akan kita isi dengan variabel X yang sedang kita uji ya. Kita isi dengan variabel bilangan X yang kita uji dan merupakan bilangan prima ya. Kalau tadi kan teman-teman lihat fungsi bil prima yang di awal itu kan hasilnya adalah true atau false ya. Jadi untuk pengecekan kita bisa lakukan seperti ini nih ya, if bilangan prima dalam kurung variabel X ya. Ini artinya apakah variabel X isinya merupakan bilangan prima atau bukan ya. Kalau dia hasil dari fungsi bil prima itu adalah true, maka kita tambahkan bilangan yang sekarang ada di variabel X ini ke dalam list bilangan prima ya, dengan sintaks seperti ini. List bilangan prima titik append ya. Jadi di dalam tipe data list itu ada beberapa metode ya, atau beberapa fungsi. Salah satunya adalah append ya. Append ini gunanya adalah menambahkan sebuah nilai ke dalam variabel list tadi ya, variabel dengan tipe list tadi ya. Kalau X-nya sudah selesai dijalankan atau looping X-nya ini sudah selesai, maka kita kembalikan sebagai hasil akhir dari fungsi print bil prima kita ingin melempar variabel list bil prima ya, ke baris yang memanggil fungsi kita. Nah, ini penjelasan kodenya ya, penjelasan kode yang kedua. Kalau sudah diketik teman-teman, silakan dicoba jalankan dulu. Harusnya kalau sudah benar ngetiknya tidak akan ada error dan tidak akan ada hasil apa-apa juga. Kenapa? Karena isinya masih dua fungsi ya, masih dua fungsi. Sama seperti minggu lalu pada saat kita membuat modul ya, itu kan kalau modul kita jalankan itu tidak akan menghasilkan apa-apa ya, karena isinya hanya berupa fungsi ya. Sama yang kali ini juga belum menghasilkan apa-apa kalau kita run ya. Cuma untuk memastikan bahwa tidak ada error, silahkan di run.
Ya, jadi kita run aja dulu. Tampilan runnya seperti ini ya Pak. Coba di share Mas Samsul. Seperti ini ya Pak. Iya, cuma kosong aja begitu bener. Ya, Oh, karena hanya baru ada dua fungsi ya, belum ada yang memanfaatkan kedua fungsi tersebut. Fungsi pertama dimanfaatkan oleh fungsi kedua, sedangkan fungsi kedua sendiri belum ada yang memanfaatkan, makanya belum menghasilkan apa-apa kode program kita. fungsi pertama yang ini Pak ya, yang di kolom 1. Iya, yang pertama Yang ini betul. ya. Iya, fungsi pertama Oh, itu. nah ini yang kedua ya. Iya, Oh, baik Pak. jadi kita bisa mengenali itu fungsi atau bukan adalah dengan kita lihat ada keyword def di depannya. Ya, def itu fungsinya adalah untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Baik Pak, izin stop share ya Pak. Oke, oke. Makasih Mas Samsul. Sama-sama Pak. Ada yang berbeda hasilnya dengan Mas Samsul? Silakan. Pak, kok tampilannya error, Pak? Ah, silakan di-share layarnya ya, agar kita bisa sama-sama belajar. Ya, Mas Topik, silakan Mas Topik. Ini kan saya masih pakai collab ya Pak, Ya, tapi error Pak. errornya apa? Coba tampilin. Sebenarnya. Di Google Colab pun bisa kok kelihatannya notif dia errornya. Udah kelihatan ya Pak. Ya, ini baru mau tampil nih dia nih. Ya, oke, ini kan Nah, ini error berarti ya Pak. ini kan masih error ya. Iya. Di baris ke 3 itu error dia. Ini. Nah, ini errornya yang pertama, range itu Mas Taufik sudah menutup kurungnya di variabel awal. Oh yang ini ya Pak. Ya, itu coba dibuang dulu kurung tutupnya. Nah, kalau sekarang kan hilang tuh dia tuh. Sama yang ini palingnya error Pak. Nah, kalau yang baris ketujuh itu karena posisinya kurang tepat dia. Harusnya dia sejajar dengan for. Ya kan itu Iya kan Pak. belum. Nah, kalau sekarang sudah hilang dia, udah nggak error lagi harusnya. Oh iya benar Pak. Ya, Ya, kasih Pak. nah, itu yang baris keempat. Oke ya, belum ada error ya. Belum ada Pak. Ya, oke, silakan yang lain Kasih kalau Pak. ada yang mau bertanya. Pak, kalau di baris kedua dan baris
ketiga nggak dilengkap satu baris itu tidak apa-apa ya Pak? Coba tampilin yang mana yang maksudnya, Mas Itu Frendy. Pak, tadi Mas Taufik kan baris kedua sama baris ketiganya nggak dilengkap satu baris tuh. Nah tapi hasilnya nggak error juga. Nah saya lengkap satu baris sama, itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak Nggak, dilengkap juga. nggak masalah sih. Jadi kalau eh, kalau baris kosong di Python itu nggak dihitung sebenarnya, ya. Adanya baris kosong itu bisa mempermudah kita membaca kode, ya. Ketimbang rapet-rapet, mendingan kita kasih jarak satu baris. Begitu Mas Frendy. Oh, oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Putri, silakan. Pak, saya izin share ya Pak, soalnya saya masih error Pak. Ya, silakan. Ya, ini kalau kita lihat errornya ada di baris kelima, ya. Baris ke-12. Ya, hanya ada dua ya. Baris kelima dan baris ke-12. Jadi, taunya dari mana? Kita lihat ada seperti garis bawah yang keriting ya di baris kelima dan baris ke-12. Nah, itu ada potensi error. Yang pertama, baris kelima itu kenapa error? Karena dia returnnya tidak sejajar dengan yang for harusnya. Coba silakan disejajarkan dengan for. Ya, lalu yang baris ke-12, itu kenapa error? Karena Putri masih lupa bahwa setelah if kita perlu ada titik 2. Ya, perlu ada titik 2 di belakangnya. Bukan di situ. Nah, paling belakang. Setelah kurung tutup. Ya, setelah kurung tutup itu harusnya ada titik 2 di sana. Ya, baru sudah tidak ada lagi error. Ya, tidak ada tanda visual error kan dia kan. Makanya ini kalau dijalankan sudah tidak tampil error lagi. Ya, itu sudah aman sekarang, tidak terjadi error. Ya, gitu ya Putri ya. Iya Pak, makasih Pak, Ya, izin stop share ya oke, Pak. oke. Ada yang masih bingung, kesulitan, atau layarnya masih ada error? Ya, jadi kita sudah lihat tadi proses ketika terjadi error penulisan ya, error penulisan program. Ya, itu kita bisa lihat di IDE yang kita gunakan. Ya, dia akan menampilkan
visual alert ya, tanda visual ya, untuk menjadi perhatian kita bahwa kode yang kita tulis itu ada potensi error pada saat dijalankan nanti. Ya, makanya kita diperlukan perbaikan dulu sebelum kita jalankan. Kalau kita sudah lihat ada notice error, tetapi kita tetap nekat jalankan, itu pasti akan terjadi error. Ya. Lalu yang kedua adalah logic error nih. Nah, logic error, bagaimana kita tahu logic error? Nah, sekarang kita tambahkan satu baris. Ya. Bukan logic error, maksudnya exception ya. Misalnya, tunggu. Exception, ini bukan exception ya. Coba yang logic dulu deh. Silakan teman-teman tambahkan satu baris ya, yaitu seperti ini. Kita ingin menampilkan apakah bilangan prima dari 1 sampai 40, bilangan apa saja yang hasilnya bilangan prima. Ya, silakan tambahin satu statement ini. Ya, saya ambil charger dulu. Laptop saya sudah habis baterainya ya, sebentar ya. Ya, kali ini kita coba mau mendapatkan hasil dari fungsi yang sudah kita buat. Ya, kita lihat nih. Kita lihat apakah dia ada sesuatu yang masih kurang tepat ya, atau apakah dia ada error. Ya, kita lihat kalau teman-teman jalankan setelah menambahkan fungsi print, menambahkan statement print maksud saya. Apa yang mau kita print? Kita panggil fungsi print bil prima dengan kita sertakan angka 1 untuk parameter yang pertama, yaitu awal, dan 40 untuk parameter yang kedua. Ya. Nah, harusnya yang benar itu tampilannya adalah deret bilangan seperti ini yang ada di modul ya. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Ya. Ini bukan exception harusnya ya. Logic ya. Ya, silakan teman-teman coba perbaiki, ini bukan exception ya, maksud saya ini logic. Exception nanti contohnya ada di yang berikutnya ya, script berikutnya. Ya, Mas Samsul, silakan Mas Samsul. Pak, izin Pak, Ya, saya lebih angkanya Pak. ya. Jadi kalau kita lihat angkanya lebih ya, ada 37, terus ada berapa lagi gitu ya. Iya Pak, izin share ya Pak. Boleh. Sudah kelihatan ya Pak? Ya. Nah, berarti hasilnya kan
ada angka 41 dan 43 ya Mas Samsul ya. Iya tuh Pak. Nah Tapi ini nggak error ya Pak? nah ini yang saya bilang terjadi logika error ya, error logika. Oh, Secara penulisan kode sudah benar semua, tetapi kan kita pengen tampilin bilangan prima antara deret yang dimulai dari angka 1 hingga angka 40. Tetapi kok ada 41 dan 43 gitu kan, dari mana itu? Nah, ini kita iya perlu Pak. cari tahu errornya di mana, ya. Nah, kalau kita di dalam modul itu kesalahan ada di, kalau kita lihat ya, ada di baris ke-9 ya. Silakan teman-teman coba samakan ya di IDE masing-masing. Statement for di tempat masing-masing. Kalau yang di tempat Mas Samsul ini ada di baris ke-9. Ini ternyata ada nggak sengaja menambahkan dengan bilangan 5 ya. Oh ini apa? Iya, nah ini coba kalau Mas Samsul hilangkan plus 5-nya coba. Ya, kasih dalam kurung. Ya. Nah, kalau seperti ini coba dijalankan lagi. Karena kita nggak mau lebih dari 40 kan. Oh iya Pak. Sampai 30. Nah, bagaimana cara kita eh, mengetahui error logic? Itu kita harus baca sebenarnya satu demi satu ya. Fungsi yang kita curigai, baris mana yang kita curigai. Ya, kalau tadi kan kenapa bilangannya bisa sampai 45? Padahal yang kita ingin periksa adalah deret angka-angka dari 1 sampai 40 saja. Ya, pada saat kita panggil, kodenya akan melakukan perulangan atau looping di baris ke-9. Ya, di baris ke-9 itu ada fungsi range. Range itu kan harusnya kan 1 sampai 40. Ya, sesuai dengan parameter yang kita berikan. Tetapi karena range tersebut di bagian akhir kita tambahkan 5, maka jadinya dia akan berulang sebanyak 45 kali. Ya, makanya hasilnya tidak sesuai tadi. Ya. Nah, kalau sekarang kita sudah perbaiki logic errornya. Ya, dengan membuang yang tidak perlu tadi ya. Plus 5-nya kita buang. Nah, sekarang hasilnya sudah sesuai. Begitu Mas Samsul ya, penyebabnya. Jadi memang harus teliti Pak ya. Karena nggak ada yang keriting di bawah Iya, merah. Ya. itu dia. Maksud saya susahnya susahnya mengenali terjadinya kesalahan logik karena secara visual kita nggak bisa lihat yang mana yang salah ya. Kita harus baca kode programnya. Awal. Ngerti maksudnya ya Mas Samsul ya? Oke Pak. Oke. Sudah dapat audionya. Yang lain Oke, ada Pak. yang masih Izin. bingung mungkin? Ya. Ada yang masih bingung mungkin yang lain silakan. Ya, jadi error dari ketiga jenis error yang paling sulit memang yang error logic tadi ya. Nanti saya perbaiki itu modulnya, saya upload ulang deh. Jadi teman-teman nggak megang yang salah ya. Yang kedua tadi itu bukan
Yang kedua tadi bukan exception ya. Exception ini baru mau kita bahas nih. Ya, saya tampilkan dulu nih yang maksud saya yang mana. Ya, di modul kan ini halaman berapa ya? Halaman 61 itu kan di sini di baris pertama ini kesalahan jenis ketiga ya, exception. Ini bukan exception maksudnya. Logic, ya, logic error. Atau kesalahan logika. Ya. Nah, ini sudah ya. Untuk dua jenis error pertama ini sudah. Tinggal yang satu lagi nih. Ya, kalau tadi silakan teman-teman tulis ya kalau memang mau dicatat ya. Memang kalau praktikum itu harusnya kalau kita secara offline ini kertas dibagikan ke teman-teman sebenarnya, buku dia berupa diktat ya. Karena kita karena kita online ya mau nggak mau saya bagikan berupa PDF-nya ya. Kalau teman-teman mau cetak silakan, itu nantinya akan menjadi satu bundle buku dia, buku modul ya. Nah, untuk yang ketiga, penanganan exception. Nah, ini silakan teman-teman buat satu file baru lagi ya. Isinya cukup satu fungsi ini dan satu statement. Ya. Silakan teman-teman buat satu file baru lagi. Silakan namakan ya filenya. Isinya satu fungsi ya, satu fungsi. Nama fungsinya adalah bagi dua bil ya. Di dalamnya kita akan menerima angka pertama dan angka kedua. Nah, untuk variabel C ini akan menampung nilai dari pembagian bilangan A dibagi dengan bilangan B. Ya, lalu kita mau tampilkan hasil atau nilai variabel C. Ya. Statement yang terakhir ini adalah kita panggil fungsi kita ya yang sudah kita buat bagi dua bil. Jadi ketika dijalankan nanti teman-teman akan diminta memasukkan angka pertama dan angka kedua ya. Coba silakan dikerjakan dulu. Ya, kalau sudah nah coba teman-teman coba teman-teman tambahkan, bukan tambahkan maksud saya, masukkan angka kedua dengan 0 ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Saya juga mau coba nih yang terakhir nih, saya belum buat. Pak, angka keduanya diisi 0, Pak. Pada saat kita jalankan angka kedua nanti teman-teman coba masukkan nilai 0 aja, pasti Oh, angka error pertamanya dia. nggak usah ya, Pak? Kenapa? Angka pertama nggak usah. Angka, oh ya Pak, baik Angka Pak. pertama bebas, angka berapa aja. Oh, masukkan angkanya setelah di running ya Pak ya? Bukan Iya. di Iya. penulisan sintaknya? Iya. Oh iya. Kalau kode programnya diketik sama aja seperti ini. Oh, baik Pak.
Ya, kalau kita coba tambahkan itu dia menjadi error dia. Kalau kita ganti, misalnya pada saat di run kita jalankan parameter angka kedua, kita masukkan nilai 0, nah itu dia akan terjadi error. Ya, bagaimana kita mau memperbaiki atau menangani kesalahan model yang ketiga ini, ya, kita perlu yang tadi, kode program kita rapikan lagi, kita lengkapi dengan fungsi atau blok try dan accept, ya. Nah, kalau teman-teman lihat di IDE masing-masing, ya, di IDE masing-masing ini coba saya tampilkan dulu IDE saya. Nah, sekali lagi saya tidak pakai Visual Studio Code karena harus merekam. Komputer saya jadi tidak responsif kalau harus menggunakan Visual Studio Code. Saya punya IDE lain ya yang lebih simple. Nah, ini IDE saya ya. Jadi pada saat saya run kode programnya, ya, ketika saya run kode programnya, pertama saya masukkan angka 22 untuk angka pertama, dan angka yang kedua saya isi dengan 2, hasilnya 11 ya. Baris ke-8 di program saya itu menghasilkan angka 11 ya. Nah, saya coba jalankan lagi nih. Angka pertama saya masukkan 4 bilangannya, angka yang kedua saya masukkan 0 ya. Nah, ini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, akan terjadi error, yaitu error division by zero. Nah, ini kan kalau kita lihat errornya sudah keluar yang berbau teknis ya. Ini akan membingungkan. Selain program kita berhenti di tengah jalan, ya, yaitu di baris ke-5 program kita berhenti, dan pesan yang ditampilkan juga jadi aneh ya. Kalau buat orang lain yang menggunakan yang tidak paham, ini jadi aneh nih. Ya, kalau kita mungkin sebagai pemrogramnya tahu, oh ini ada kesalahan division by zero. Nah, kita untuk mengatasi error yang tipe exception, maka kita mau nggak mau harus menambahkan blok untuk menangani ya kemungkinan terjadinya exception ini ya. Nah, contoh misalnya kita ingin menambahkan gitu ya, menambahkan exception bila
user memasukkan angka 0 di angka yang kedua. Kita mau jagain tuh, jangan sampai user menambahkan angka kedua dengan nilai 0, ya, supaya tidak terjadi program kita berhenti mendadak karena user menambahkan atau mengisi angka 0 di angka yang kedua. Jadi kita perlu menambahkan di blok kode kita ya dengan try. Ya. Nah, ingat, kalau kita gunakan titik 2 artinya ada satu blok, ya, kita buat blok, maka yang ada di bawahnya itu harus kita indentasi, ya, kita masukkan ke dalam. Ya, sebenarnya dia sampai di sini, sampai di bagian pembagian saja. Lalu blok yang kedua adalah exceptionnya. Kita mau handling di sini, kita mau tangani kemungkinan terjadinya error tadi, ya. Misalnya ya, kita mau tambahkan blok, kita mau tambahkan informasi aja deh, informasi ya, print terjadi kesalahan input tolong diperbaiki. Oke. Nah, dengan kita menambahkan blok try dan except di kode program kita, seharusnya kalau user tidak sengaja memasukkan lagi angka 0 pada saat ditanya angka yang kedua, itu harusnya program kita tidak lagi berhenti, ya, tetapi dia akan terus jalan. Hanya saja informasinya akan tidak seperti yang pertama, ya, membingungkan. Tetapi kita di sini tampilkan satu baris informasi, ya, terjadi kesalahan input, tolong diperbaiki. Kita coba ya. Angka pertama 4, angka kedua 0. Ya. Nah, ini terjadi lagi exception lagi karena kita lupa nih, ya, kita lupa variabel C itu adanya di dalam blok try. Makanya kita harus pindahkan, ya, kita pindahkan nih, karena dia merupakan bagian dari fungsi def bagi, kita nggak bisa tinggalin dia. Kita pindahkan sampai di sini aja deh. Ya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi 4 dan 0. Ya, terjadi kesalahan, tolong diperbaiki. Nah, ini kita belum tahu nih. Ini kita buat exceptionnya yang umum saja. Ya, terjadi kesalahan. Ya, dengan kita implement blok try dan except, ini kita sudah sangat-sangat terbantu kode program kita, ya. Jadi terlihat lebih profesional, ya. Ini sangat sederhana. Nanti pada saat teman-teman bekerja, except ini, blok except ini bisa
teman-teman tambahkan. Misalnya kalau errornya yang terjadi adalah pembagian dengan bilangan 0, maka tampilkan informasinya angka kedua tidak boleh diisi dengan 0. Itu bisa. Ya, silakan teman-teman coba perbaiki dulu ya, lengkapi dengan try dan accept di blok kodenya. Jadi pada saat dijalankan tidak berhenti di tengah jalan kalau user memasukkan nilai 0 pada angka keduanya. Ya, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba sesuaikan blok kode programnya. Ya, Mas Dio, silakan Mas Dio, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin maaf, kalau misalkan saya bikinnya sedikit berbeda dari yang Bapak contohkan, apakah terjadi error atau enggak ya Pak ya? Boleh Coba saya aja. tampilkan Bapak izinnya Pak ya? Iya. Saya stop dulu ya. Coba, Oke. silakan Mas Dio. Saya keluarkan Pak ya? Ya, ini baru mau tampil nih. Oke. Nah, kalau saya bikinnya accept-nya langsung karena kasus di sini kasus error kalau dimasukin bilang 0, jadi saya masukin accept-nya langsung accept dari Python-nya Pak. Ya, jadi memang eh, kalau yang tadi saya sampaikan, untuk exception ya, memang banyak sekali exception yang tersedia di bahasa Python ini ya. Selain memang kita bisa buat exception sendiri, tetapi itu lain topik ya. Nah, topik hari ini adalah yang exceptionnya built-in, bawaan dari Python. Salah satunya adalah zero division error ini. Ya, jadi untuk menangani exception yang sudah jelas kita tahu, ya, dalam hal ini adalah zero division error. Bener yang Mas Dio gunakan itu bisa langsung, misalnya accept-nya ini bloknya kita tambahkan zero division error ya, tetapi kemungkinannya kan banyak nih ya, harusnya bisa lagi ditambahkan pakai apa, pakai fungsi if-nya apa, errornya apa, begitu. Nah, misalnya zero division error tampilkan 0 ya. Nah, kalau boleh ini nggak apa-apa Mas Dio ya, sudah benar ya. Saya mau coba lanjut lagi nih ya. Saya mau share layar di saya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Makasih Mas Dio. Yuk Pak. Nah, itu baru satu dari beberapa banyak exception yang ada di
bahasa Python ya. Nah, selain zero division by error tadi, itu Python punya banyak sekali ya, bawaan yang bisa teman-teman jumpai pada saat menulis program dengan bahasa Python ya. Jadi ada beberapa exception yang kemungkinan bisa dialami ya. Kalau sekarang kita ada di yang sini nih, ada di zero division error ya. Kalau teman-teman lihat, exception ini banyak sekali ya yang kemungkinannya bisa terjadi. Yang umumnya teman-teman jumpai adalah zero division, lalu ada lagi unbound local error nih ya, name error, karena variabelnya belum pernah di define tetapi langsung dipanggil ya, itu bisa. Atau misalnya kalau teman-teman bekerja dengan file yang kita coba buka misalnya tidak ada, nah ini akan timbul file exist error. Jadi filenya, maksud saya file not found error ya, jadi filenya tidak ketemu. Apakah misalnya salah path-nya sehingga script kita tidak bisa menemukan, tidak bisa meraih file tersebut, maka timbul file not found error. Atau masalah permission ya, jadi kita username yang kita gunakan tidak berhak mengakses file tersebut ya. Ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, tadi juga kita udah ketemu nih yang ini nih, indentation error ya. Jadi kita menulis blok tidak sesuai indentasinya, maka tampillah indentation error ya. Value error juga sering ya. Type error juga, mencoba menjumlahkan bilangan dengan huruf, itu error. Type error ya, banyak sekali ya. Nah, ini masing-masing bisa kita handling ya, dengan apa? Dengan cara yang tadi Mas Dio sudah share ke kita ya. Jadi kalau kita sudah tahu spesifik errornya, misalnya zero division by error, kita bisa tampilkan pesannya. Tidak boleh memasukkan angka 0 di bilangan kedua, misalnya seperti itu. Ya, jadi untuk tipe error yang ketiga, ya, kita tidak terlalu sulit sebenarnya ya, hanya perlu melengkapi saja kode program kita dengan blok try dan blok except, sehingga ketika program kita berjalan tidak akan terhenti di tengah jalan ya. Kalau tadi kan programnya berhenti ketika kita coba lakukan perhitungan, kita bagi bilangan A dan bilangan B. Kalau A dan B-nya lebih dari 0, pasti tetap jalan ya. 3 dibagi 1 tetap jalan, 1 dibagi 3 tetap jalan. Tapi ketika bilangan kedua dimasukkan angka 0, program kita akan langsung terminated atau berhenti. Dan informasi yang tampil juga tidak jelas kalau buat user ya, tanpa ada exception handling, maksudnya informasinya jadi nggak jelas ya. Itu yang kadang membuat program kita, kalau misalnya sering terjadi tampilan error seperti itu, akan sangat-sangat tidak nyaman buat user kita ya. Nah, untuk ya, silakan, siapa nih? Pak, maaf Pak mengganggu. Ya, Mas Rijal, silakan Mas Rijal. Saya
tadi ngetik yang division by zero Pak, itu ada error unexpected token apa ya Pak? Boleh Saya dilihat? running ya. Ya, Oh iya, coba. siapa? Ini Pak, Coba unexpected token. iya error Nah, lagi Pak. ini penyebabnya adalah titik 2 setelah print. Titik 2. Oh, Ya, kan kita nggak mau mendefinisikan apa-apa. Kita cuma mau print aja. Coba titik 2-nya dibuang. Nah, oh iya. ini langsung dia. Coba ya Pak, Coba. saya jalanin. Ya. Oh iya Pak, jalan Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, makasih Mas Samsul. Nah, saya coba share ini nih ya. Contoh kalau misalnya teman-teman nanti bekerja tapi lupa menangani exception di kode program yang dibuat ya. Nah, ini nanti misalnya pada saat teman-teman bekerja dengan mau buat aplikasi berbasis web gitu ya, di Python kan juga ada. Nah, tampilannya itu nanti bakal begini nih. Ini kan exception nih, improperly configured ya. Ini exception tuh, exception type improperly configured. Nah, ini yang perlu kita tangani ya di kode kita, di program kita. Kalau terjadi improperly configured itu apa yang harus kita informasikan. Jangan sampai dia menampilkan informasi yang seperti ini. Ini kan kalau lengkapnya ya, kalau lengkapnya adalah seperti ini nih. Dia akan membuka celah juga buat visitor kita. Ya, dia akan memberikan informasi misalnya path dari kalau kita lihat tadi kan errornya kan nggak lengkap tuh ya, kepotong. Sebenarnya di bagian bawahnya tuh ada lagi seperti ini nih. Ada file terus menuju ke path-nya apa. Ya, ini akan membuka celah sebenarnya ya. Jadi kalau kita gagal menangani exception, itu biasanya kita membuka celah ke orang-orang yang punya niat jahat ke aplikasi kita atau ke server kita. Ya, misalnya kayak begini nih. Gara-gara exception terjadi, nggak ada handlingnya, kita jadi ketahuan, oh server kita ini kalau ngelihat path-nya seperti ini hampir bisa dipastikan server kita ini menggunakan sistem operasi Windows nih ya. Jadi buat orang yang jahat mungkin bisa langsung menargetkan pakai tools apa ya untuk menyerang ke server ini, karena ini servernya misalnya Windows
ya. Itu bisa berbahaya, makanya kita perlu buat program yang baik ya, program yang sesuai dengan kaidah pemrograman pada umumnya. Kenapa saya bilang demikian ya? Tidak jarang saya temukan di Indonesia ya, programmer yang masih jarang sekali menerapkan error handling di kodenya. Ya, jadi dia saking asiknya ngoding, jadi yang ada di pikirannya adalah kode programnya ini berjalan sesuai dengan yang dia rancang. Ya. Kalau dia di dalam kode programnya menerima input berupa bilangan, ya dia nggak akan memasukkan selain bilangan. Mikirnya selalu begitu. Tetapi kan pada kenyataannya program ketika jadi, yang menggunakan bukan kita. Ya, bukan programmernya lagi yang menggunakan program yang dia buat. Tetapi biasanya kita sebarkan ke orang lain untuk digunakan. Nah, kalau sudah digunakan oleh orang lain, tentu kita tidak lagi bisa berpegangan pada cara kita menggunakan program yang kita buat. Ya, karena orang lain belum tentu memiliki kesamaan seperti kita. Oh, angka ini angka kedua, atau angka kita masukkan angka, belum tentu orang, ya, belum tentu orang seperti itu. Ya, makanya kita perlu menambahkan error handling ya, penanganan kesalahan dalam setiap program yang kita buat. Ya. Tujuannya yaitu tadi untuk menangani exception error. Ya, kita nggak mau program kita berhenti di tengah jalan, apalagi membuka celah keamanan ya buat server yang kita gunakan. Ya, makanya di sini exception handling ini perlu sekali ya untuk kita gunakan di setiap program yang kita tulis. Ya, itu materi kita hari ini, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau nggak ada ya teman-teman, silakan isi absensinya, sudah tayang harusnya ya di Google Classroom. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Ya, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, minggu depan. Kalau ada yang masih ingin bertanya, silakan gunakan Google Classroom untuk kita berdiskusi di sana. Ya, di materi ke-11 ini silakan teman-teman lemparkan pertanyaannya di sana. Ya, kita diskusi saja di sana. Oke ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Saya ucapkan selamat siang dan kita ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih semua. Selamat siang, Pak. Selamat Terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak. Terima kasih, Pak.